Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala kita masih senantiasa bertemu di malam Kamis ini, tidak lain dalam rangka menuntut ilmu, yang mana jenengan maupun saya yang di depan antum sama-sama penuntut ilmu, Tidak ada yang lebih senior atau bagaimana, karena hanya saja mungkin ada yang lebih dahulu dan ada yang belakangan, itu saja perbedaannya. Jadi belum tentu apa yang di hadapan antum, saya yang duduk di atas ini lebih faqih dari antum. Bahkan di antara ustadzuna Sanusi Muhammad Yusuf, beliau S2 Madinah. Pernah suatu kali beliau menjadi mutawif, menjadi pembimbing umroh. Suatu kali beliau mendengarkan khutbah di Madinah itu, satu kata pun beliau tidak mengerti. Berarti apa? Saking luasnya bahasa Arab. Padahal beliau S1 dan S2-nya di Madinah. Tetapi beliau mengaku saat itu satu kata pun beliau tidak mengerti karena saking susahnya mufradat yang diucapkan oleh khatib saat itu. Sehingga ilmu ini adalah mauhibah, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Barangkali ada yang dari antum lebih faqih, maka itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bab baru, masih dari kitab Thaharah, yaitu babul mashi 'alal khuffain. Bab mengusap di atas dua khuf. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala, hadzal babu yuzkaru fihi syai'un min adillatin masyru'iyyatil mashi
min adillati masyru'iyatil mashi 'alal khuffain. Bab ini disebutkan di dalamnya dari berbagai dalil tentang disyariatkannya mengusap di atas dua khuf. Sebelum kita membahas lebih jauh apa yang dimaksud khuf? Khuf adalah penutup kaki baik terbuat dari kulit atau selainnya yang sampai menutup mata kaki. Itu disebut khuf. Dan apa saja yang menempati posisi khuf pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi termasuk dalam hal ini adalah sepatu dan mungkin jawrah, itu kaos kaki. Dengan catatan menutup mata kaki. Apabila sepatunya tidak sampai menutup mata kaki, maka belum termasuk kategori khuf yang disyariatkan untuk mengusap ketika kita memakainya dalam keadaan suci. Kata beliau selanjutnya, li'annal masha 'alaihima badalu ghuslihima. Karena mengusap di atas kedua khuf tersebut adalah ganti dari membasuh kedua kaki yang apabila kita tidak menggunakan khuf. Kita tidak menggunakan sepatu khusus yang menutupi mata kaki. Fa huwa taharatul syar'iyyatu al-majma'u bainal mu'tabirina min ulama al-muslimin. Yaitu tata cara bersuci yang syar'i atau disyariatkan, yang disepakati oleh para ulama yang mutabirin, yang muktabar dari kalangan ulama-ulama Islam. Lima tawatara fiha minan nususi syar'iyyati sahihati wal wadihah. Dengan alasan bahwasanya nas-nas syar'i dari hadis-hadis yang sahih itu telah mutawatir, telah mencapai batas maksimal, sangat banyak sekali sehingga tidak diragukannya syariat ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walillahil hamd. Nah, ada yang ini? Gimana? Ada interupsi? Barangkali minta dilambatin lagi. Jadi mengusap khuf adalah termasuk bersuci yang disepakati oleh para ulama Islam. Alasannya apa? Karena nas-nas atau dalil-dalil yang membicarakannya itu mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu tidak lagi mengenal namanya dhaif, saking banyaknya. Jadi dalam ilmu mustalah hadis ada yang namanya hadis ahad, ada yang namanya hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang jumlahnya masih dalam hitungan jari, ya, di bawah 5 mungkin, ya. Dihitung dari jumlah sahabat yang meriwayatkannya, itu hadis ahad. Nah, kalau ada hadis ahad masih mengenal namanya hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, itu hadis ahad. Tetapi kalau disebut mutawatir, maka sudah tidak lagi mengenal namanya hadis hasan dan lemah, ya. Karena sudah mutawatir berarti sudah mencapai puncak-puncaknya hadis sahih. Wala yu'tabaru syududu ba'di tawaif, dan tidak dianggap pendapat yang ganjil dari sebagian kelompok fi adami syar'iyyatiha, yang menyatakan bahwasanya mengusap khuf itu tidak syar'i. Wal akhdhi bi ahadithiha, yang mengkritisi hadis-hadis tentang mengusap khuf. Liraddihim an-nusus as-sahihatu as-sarihatu al-mutawatirah, karena nas-nas yang sahih telah membantah mereka. Wal mashu 'alal uffaini minar rukhas allati yuhibbullahu an yu'ta, dan mengusap
kedua khuf ada di antara keringanan, ya, rukhos, di antara keringanan-keringanan syariat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengambil keringanan tersebut. Wa min tashilati hadhihi syari'atil as-samha, dan termasuk kemudahan-kemudahan syariat yang penuh dengan toleransi ini. Yang mana kita tahu bahwasanya secara asal syariat Islam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam keadaan mudah. Inna dina yusrun. Bahwasanya agama ini adalah mudah. Dan dijelaskan dalam ayat yang lain apa? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesusahan. Namun apabila syariat yang mudah tersebut masih kita dapati masyaqqah, kesulitan karena kondisi kita yang lemah atau kondisi kita dalam kondisi safar misalkan, maka masih ada keringanan lagi. Yang pada awalnya salat zuhur 4 rakaat menjadi bisa 2 rakaat karena dikosor karena sebab safar. Yang tadinya salat dengan berdiri dan termasuk rukun salat, bahkan bisa dibolehkan salat dengan duduk apabila kita tidak mampu untuk berdiri. Itu adalah termasuk di antara keringanan-keringanan syariat Islam. Kemudian kita masuk hadis pertama dari bab ini dan termasuk hadis ke-21 dari awal bab, dari awal kitab. Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala mengatakan Anil Mughirah bin Syu'bah, Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dahulu aku bersama Nabi di sebuah safar. Fa huwaitu li anzi'a huffaihi. Maka aku ingin melepaskan kedua khufnya. Fa huwaitu li anzi'a huffaihi. Aku ingin melepaskan kedua khuf beliau. Maksudnya apa? Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu dan Al-Mughirah ingin bermaksud membantunya melepaskan khuf agar dibasuh kaki beliau. Faqala da'huma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan keduanya, itu biarkan kedua khuf tersebut. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Karena aku memakai kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Famasaha alaihima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengusap dua khuf tersebut. Dan cara mengusapnya adalah dari ujung kaki kemudian ditarik ke atas, ya, semisal ini. Nah, kayak gini. Dan yang dibasuh adalah bagian punggung telapak kakinya, bukan bagian dalam yang bersentuhan dengan tanah, bukan, tapi bagian punggungnya. Beberapa mufradat asing dari hadis ini. Kata Syekh Abdullah, fa huwaitu li anzi'a, maksudnya adalah madatu yadayya li ikhrajihima min rijlaihi li ghaslihima. Kedua tanganku aku ulurkan untuk mengeluarkan kedua kaki beliau yang dibungkus dengan dua khuf tersebut agar dicuci, agar dibasuh ketika wudu. Mana global dari hadis ini? Kana Al-Mughirah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadi asfarihi. Bahwasanya Al-Mughirah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau. Falamma syara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil wudu. Tatkala mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berwudu, wa ghassala wajhahu wa yadayhi. Beliau membasuh wajah dan kedua tangan beliau, wa masaha ra'sahu, dan mengusap kepala beliau yang mulia. Ahwal Mughiratu ila khuffayyin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyanzi'ahuma. Maka Al-Mughirah ingin membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam
melepaskan kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dibasuh kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam da'huma wa la tanzi'ahuma. Biarkan keduanya dan jangan dilepaskan. Fa inni adkhaltu rijlayya wa ana ala taharatin. Karena aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci. Dalam hal ini tersirat faidah bahwasanya mengusap dua khuf disyariatkan apabila kita memakainya sudah dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan batal wudhu kita. Tetapi apabila kita memakai khuf atau sepatu yang menutup mata kaki dalam keadaan kita sudah batal wudhunya, maka tidak disyariatkan mengusap dua khuf ketika kita membutuhkannya. Famahsan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khuffaihi badalu ghusli rijlaihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf beliau sebagai ganti membasuh kedua kaki ketika wudhu. Kemudian Syekh Abdullah membawakan perbedaan pendapat ulama. Kata beliau, syaddati syi'atu fi inkaril mashi 'alal khuffaini. Bahwasanya kaum Syiah menekankan penolakan terhadap masalah mengusap khuf. Mereka sangat kencang penolakannya, pengingkarannya terhadap mashul 'ala khuffaini. Wa ruwiya aidan an Malik, dan diriwayatkan pula ruwiya itu kalau dalam bahasa mustalah hadis adalah sighat tamrid, yang disebutkan apa? Dengan fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul itu tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'ilnya, yang menunjukkan hal ini tidak valid atau tidak kuat dari periwayatannya. Wa ba'd sahabat, dan diriwayatkan pula dari sebagian sahabat. Lakin qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantah, inna riwayata anhum bi inkarihim dhaifah. Bahwasanya riwayat dari sebagian sahabat tentang pengingkaran mereka terhadap mengusap khuf adalah lemah. Wa amma Malikun, adapun riwayat dari Malik bin Anas, far riwayatu sabitatu anhu bil al-qaula bihi. Adapun Malik, maka riwayat yang sabit adalah riwayat dari beliau yang menetapkan mashu alal khufaini. Berkebalikan yang disebutkan oleh kaum Syiah, bahwasanya Malik justru ada riwayat dari beliau yang menetapkan tentang masalah ini, bukan pengingkaran beliau. Wa atbaqa ashabuhu min ba'dihi 'alal jawaz. Dan pendapat beliau tersebut yang menetapkan adanya syariat mengusap khuf itu dipegang oleh sahabat-sahabat beliau, yaitu maksudnya murid-murid beliau, murid Malik bin Anas. Malik bin Anas adalah guru Imam Asy-Syafi'i. Setelah beliau bahwasanya mengusap atas dua khuf itu adalah boleh. Wa amma syi'atu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah selanjutnya, adapun Syiah, fahumul ladzina khalaful ijma', maka mereka adalah orang-orang yang menyelisihi ijma'. Ijma' itu apa? Kesepakatan ulama Islam. Mustamsikina bi qiraatil jarri min wa arjulikum. Mereka berpegang pada bacaan dalam surat Al-Maidah, wa arjulikum, bukan arju lakum. Bahwasanya waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum. Kalau dalam mushaf kita adalah apa? Wa arjulakum. Jadi atofnya adalah pada wajah. Atof atau sandarkannya adalah pada kalimat wajah, yaitu waghsilu wujuhakum, dan basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan
kedua tangan kalian sampai siku. Kemudian apa? Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Adapun yang benar adalah wa arjulakum, bukan wa arjulikum. Jadi atofnya bukan kepada bi ru'usikum. Bukan. Atof itu diikutkannya. Sehingga bahwasanya kaki tetap dibasuh, bukan diusap. Adapun Syiah, karena mereka membaca dengan qiraah ini wa arjulikum, maka yang diusap bukan khufnya, tetapi apa? Kakinya. Jadi di antara amaliyah khas dari orang-orang Syiah ketika wudhu, mereka tidak membasuh kaki, tetapi cukup dengan apa? Mengusap kaki. Jadi ngadangi banyu dibuat terus diusapkan ke kulitnya, bukan ke sepatunya. Li'annal ayata nasikhatun lil ahadisi 'indahum. Kata mereka, menurut orang-orang Syiah, bahwasanya ayat dengan cara baca ini adalah menasah, menghapus hukum-hukum hadis yang menetapkan tentang al-mashu al-khuffaini. Wa dhahabatil ummah jum'a'u ila jawazil mashi wa i'tiqadihi. Adapun ummah, itu maksud di sini adalah umat-umat dari kalangan ulamanya menetapkan pendapat bahwasanya di sana ada ijma atas bolehnya mengusap di atas khuf, bukan di atas kaki kita langsung. Dan ini termasuk keyakinan ahli sunnah. Muhtajjina bi sunnatil mutawatirah, karena berargumentasi dengan sunnah yang mutawatir yang tadi saya sebutkan di depan. Wal qiraatu ala fardil ahdi biha, dan adapun apabila pada surat Al-Maidah ayat 6 bila pun dibaca dengan wa arjulikum takunu majruratan lil mujawarah, hanyalah dia dibaca jer kasroh wa arjulikum itu karena sangat berdekatan dengan kalimat bi ru'usikum, ya. Bukan karena ada sebab hukumnya tertentu, tetapi hanya sebab secara nahwu saja. Aul taqyidil mashi 'alal khuffaini, atau membatasi area yang diusap di atas khufnya. Maksudnya apa? Tidak diusap seluruhnya, tapi apa? Yang diusap adalah bagian punggung khufnya yang tadi saya contohkan. Wa kana ashabu Abdullah bin Mas'ud yu'jibuhum hadis Jarir ibn Abdullah, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, maksudnya adalah murid-murid beliau, menyukai hadis Jarir bin Abdullah, ya. Wallahu ta'ala mana belum mendapatkan hadis ini, karena ini yang disebutkan adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Adapun dalam syarah di sini menyebutkan hadis Jarir bin Abdullah. Ya, mungkin ada hadis lain yang tidak disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitab Umdatul Ahkam ini, berkenaan dengan mengusap dua khuf. Yang mana hadis dari bin Abdullah ini tentang masuk al khuffain, li anna islamahu kana ba'da nuzul suratil Maidah, karena keislaman Jarir bin Abdullah itu beliau masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Fayakunu fil ayati raddun ala man lam yarul masha ahdan bi qiraatil jarri fi wa arjulikum wa arjulakum. Dan amaliyah Jarir bin Abdullah yang menetapkan adanya apa? Mengusap dua khuf ini menjadi bantahan terhadap orang yang meniadakannya, yang mengingkari adanya syariat ini. Karena apa? Jarir bin Abdullah masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah, sehingga beliau tahu persis bagaimana mengamalkan tafsir dari surat Al-Maidah ayat 6 tersebut. Wa qala Ibnu Daqiq Al-Aid kalaman muaddahu, ya, dan Ibnu Daqiq Al-Aid menyebutkan ucapan annal masha al-khuffaini ishtahara jawazuhu, bahwasanya mengusap dua sepatu itu terkenal kebolehannya, hatta sara syi'aru ahli sunnah,
Sehingga hal ini menjadi syiarnya ahli sunnah, ya, menjadi syiarnya ahli sunnah. Wa ingkaruhu syiaru ahli bid'ah. Adapun orang yang mengingkarinya adalah syiarnya dari ahli bid'ah. Sehingga siapapun dari kita yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah azwajah lalu tidak mengetahui syariat ini, tentunya keahli sunnahan kita dipertanyakan. Karena ahli sunnah pada zaman dahulu apa? Bahwasanya mengusap dua khuf ini adalah syiar kita, syiar ahli sunnah saat itu. Sehingga kalau kita mengklaim sebagai ahli sunnah wal jamaah lalu kita tidak mengerti hal ini, maka barangkali kita hanya sebatas klaim saja. Faedah hadis ini, yang pertama kata Syekh Abdullah, masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini 'indal wudu'. Disyariatkan mengusap khuf, ya, mengusap kedua khuf ketika wudu. Tentunya ketika dibutuhkan. Bukan setiap wudu kita mengusap khuf, bukan ya. Maksudnya apa? Hal ini disyariatkan. Wal mashu yakunu marratan wahidatan bil yad. Dan cara mengusapnya adalah cukup satu kali usap dengan tangan. Wa yakunu ala al-khuffi duna asfalihi. Dan cara mengusapnya adalah di bagian atasnya. Ya, dari ujung ke arah ini atas ya. Dan tidak diusap bagian bawah sepatunya. Padahal apa? Secara logika yang paling kotor bagian mananya? Bagian bawah. Tetapi begitulah cara Nabi SAW mengusap khuf beliau. Sehingga agama ini sebagian adalah tauqifiyah. Ya. Tauqifiyah tidak kita ketahui ilahnya. Ini mengapa kok yang diusap atasnya? Ya Allah alam, itu sebagian dari syariat yang wajib kita dengar dan kita taati. Tidak bisa kita logikakan. Dan ada pula yang sifatnya apa? Yang sifatnya ada sisi logikanya, ada sisi logikanya dalam sebagian syariat yang lain. Kemudian yang kedua, ishtiratu taharatu lil mashi 'alal khuffaini. Disyaratkan sudah bersih ya ketika kita ingin mengusap dua khuf. Jadi kita memakainya dalam keadaan sudah bersih dari hadas. Wadzalika bi an takuna ar-rijlan 'ala taharatin qabla dukhulihima fil khuf. Yaitu ketika kita memasukkan dua kaki kita sudah dalam keadaan berwudu, bukan dalam keadaan terkena najis ataupun dalam keadaan berhadas. Adapun apabila kita dalam keadaan berhadas, misalnya habis kencing dan kita belum sempat berwudu, lalu kita sudah memakai khuf, maka tidak disyariatkan mengusap khuf. Ya, kita berwudu seperti biasa dengan membasuh kedua kaki kita. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, istihbabu khidmatil ulama'i wal fudala. Disukai untuk membantu orang alim dan orang-orang yang memiliki kemuliaan. Hal ini dicontohkan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana beliau ingin membantu melepaskan khuf Nabi SAW dalam rangka untuk dibasuh. Walaupun hal ini dicegah atau ditolak oleh Nabi SAW karena ingin mengusap khuf beliau. Tetapi hal ini ada keteladanan dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang ingin membantu Nabi SAW. Maka begitu pula kita, ya. Apabila kita memiliki guru, ya, yang sepuh-sepuh di Pemalang, maka hal-hal yang ringan itu adalah patut kita kerjakan, ataupun hal yang berat atau besar. Kemudian yang keempat, jaa fi ba'di riwayat hadzal hadis anna dzalika fi ghazwati Tabuk li salatil fajr. Datang dari sebagian riwayat bahwasanya tentang hadis ini, bahwasanya ini dalam peristiwa perang Tabuk pada saat Nabi SAW ingin salat subuh. Ini dalam sebagian hadis tentang riwayat
Al-Mughirah bin Syu'bah ini yang ingin membantu melepaskan khuf Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke dalam hadis kedua atau hadis ke-22. Qala Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala an Hudzaifah bin Yaman. Dari Hudzaifah bin Yaman, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Hampir mirip dengan hadis Mughirah. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, fabala wa tawaddaa wa masaha ala khuffaihi mukhtasaran. Beliau buang air kecil lalu berwudu, dan saat berwudu beliau mengusap kedua khuf beliau. Di sini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, mana global kita lewati karena sudah jelas dari lafal hadis. Pelajaran dari hadis ini, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam, masyru'iyatul mashi 'alal khuffaini fis safar wa mudatul mashi 'alal khuffaini wal imamah fis safar salasata ayyamin bilailiha. Disyariatkan mengusap khuf ketika safar, dan lamanya mengusap khuf yang dibolehkan adalah, begitu pula mengusap imamah apabila kita memakai imamah, adalah 3 hari 3 malam. Ya. Apabila kita sudah 3 hari 3 malam, maka kita kembali ke membasuh kaki kita ketika wudu. Kita bisa menyambung lagi. Wa muddatul mashi lil muqimi yaumun wa lailah. Dan adapun panjangnya mengusap khuf ketika kita mukim, dan kita mukim juga boleh mengusap khuf. Ya, misalnya kita karena sakit, karena kedinginan, lalu kita pakai apa? Kasut ya, kaos kaki terbuat dari kulit, maka kita boleh tidak membasuh kaki kita ketika wudu dan hanya mengusap khuf saja. Dan waktunya hanya boleh 1 hari 1 malam. Yusabu ibtida'uha fi safari awil hadar min sa'atil masyi ala asahil aqwal. Dan penghitungannya, cara menghitung awal kali mengusap khuf, baik ketika safar maupun ketika kita mukim, min sa'atil masyi ala asahil aqwal, yaitu ketika awal kali kita mengusap khuf. Ya, misalnya kita sudah memakai khuf dalam keadaan suci dari waktu asar, dan ketika kita sudah batal waktu maghrib, lalu kita mengusap khuf pada waktu maghrib malam ini, yaitu malam Kamis, maka jaraknya ketika mukim maka sampai malam Jumat pas maghrib, bukan ketika awal kali kita memakai khuf pada saat asar, bukan, tetapi pada saat pertama kali mengusap khuf ketika wudu kita. Itu cara menghitungnya. Kemudian yang kedua, al-mashu al-khuffaini ba'dal wudu'i minal bauli. Wa thabata al-mashu 'alal khuffaini wa 'alal imamati min kulli hadasin asghar fi ahadisi katsira. Fi ahaditsa katsiratin. Mengusap di atas khuf atau sepatu yang menutup mata kaki setelah wudu dari buang air kecil, dan dibolehkan juga dari seluruh hadas kecil, ya, misalnya buang air besar, buang angin, dan lain sebagainya, atau tidur, mungkin tidur juga termasuk hadas. Amal hadasul akbar al-mujibu lil ghusli kal janabah fala yakfi fihi al-mashu al-khuffaini. Adapun apabila kita terkena hadas akbar, ya, hadas besar, semisal janabah yang diwajibkan untuk mandi, maka mengusap khuf itu tidak cukup bagi kita, ya, harus lepaskan. Wala 'alal imamati, dan tidak cukup ketika kita memakai imamah lalu kita usap di atas imamah tersebut. Bal la budda minal ightisal, akan tetapi wajib dilepaskan dan mandi. Amal jabiratu wal juruh al ma'subah fa innahu yumsahu 'alaiha minal hadatsainil asghari wal akbar. Adapun ketika kita memakai
perban atau kita terluka, ya, yang terkena musibah luka, maka boleh diusap, baik tatkala kita terkena hadas kecil maupun hadas besar. Amma idza kana al-mashu yadurruha aw yakhsha minhu ad-darar fala tumsah. Adapun apabila ketika kita usap pun dapat membahayakan lukanya, maka apa? Wa yutatamu, maka kita boleh tayamum. Akan tetapi kita boleh tayamum. Walakin ma'a ghusli sa'il a'dha'i as-sahihah. Akan tetapi ya ketika kita di bagian tersebut tidak usah diusap, tetapi bagian lain yang tidak terluka atau tidak memakai perban tetap dibasuh. Ya. Jadi misalnya kita luka di sini, kita memakai perban. Kalau diusap maka membahayakan, tambah melepuh mungkin, maka kita tayamumkan. Ya, tidak usah kita usap, tetapi bagian lain kita tetap basuh. Apabila terkena hadas akbar atau hadas kecil. Kalau hadas kecil ya berarti yang bagian kiri saja yang kita basuh di anggota wudhu. Sudah waktu isya, Pak Qasim? Ya, mungkin kita dengarkan dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bisa. Bagi adik-adik yang di atas, apabila tidak bisa diam, tidak bisa kondusif, silakan turun dari lantai 2. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjut satu hadis lagi dari bab keempat, karena Anda lihat bab
fil madhi wa ghairihi itu cukup panjang. Pindah ke bab berikutnya, sehingga kita cukup hanya menambah satu hadis saja. Insyaallah kita lanjutkan pada bab fil madhi ini adalah pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Bab keempat, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam rahimahullah taala, babu fil madhi wa ghairihi. Bab tentang madhi dan selainnya. Madhi huwasailul ladzi yakhruju minadz dzakar 'inda haijani syahwah. Huwasailu yaitu yang mengalir atau cairannya, alladzi yakhruju minadz dzakar, yang keluar dari dzakar, ya, dari kemaluan seseorang, 'inda haijani syahwah, ketika syahwatnya sedang menggelora, sedang memuncak. Wa yakhruju bila dafqin wala ladzah, dan memancar dan keluar tanpa tercurah atau memancar, dan tidak pula merasa nikmat. Besar gitu ya, keluar biasa saja. Wala yuqibuhu futur, dan tidak mengakibatkan rasa lemas. Ya, ini berbeda dengan madhi yang sifatnya apa? Fihi dafqun waladzatun, memancar dan lagi terasa nikmat dan mengakibatkan rasa lemas. Ini sifat yang diakibatkan oleh keluarnya mani. Adapun madhi sifatnya adalah wa yakhruju bila dafqin wala ladzatin wala yuqibuhu futur, tidak memancar dan tidak terasa lezat dan tidak pula mengakibatkan kelemahan. Wa qad la yahusu bi khurujihi, dan bahkan kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Tahu-tahu ketika kita membuka celana kita ada bekasnya. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ati, dan ini bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Wa qala al-atibba'u, dan para dokter mereka mengatakan innahu yakhruju min majral bauli, innahu yakhruju min majral bauli ma'a ifrazil ghadati al-mubaliyah indal mula'abah, bahwasanya madhi ini keluar dari saluran kencing melewati atau melalui sekresi kelenjar-kelenjar ketika bercumbu, ya, mula'abah, ketika bercumbu, atau mungkin dengan sebab lain, ya, misal sedang memikirkan sesuatu dari aktivitas seksual sehingga dia terpancing untuk mengeluarkannya, ya, tanpa aktivitas tertentu, Wal muradu huna bayanu ahkamihi min haitsu najasati wa naqdil wudu. Dan maksud disebutkannya bab madhi ini adalah untuk menjelaskan hukumnya, yang mana madhi termasuk najis dan pembatal wudu, bukan dari sisi kesehatan atau sebab-sebabnya. Wa fil babi idatun minal ahadis, dan pada bab ini ada beberapa hadis tata'allaqu bi naqdil wudu wa izalatil najasat, yang terkait dengan pembatal-pembatal wudu dan cara menghilangkan najis. Adapun hadis pertama yang masuk dalam bab ini, yang dimasukkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam bab ini, yang pertama adalah an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, yang mana dalam beberapa manuskrip ulama Ali ini sering didoakan dengan apa? Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Tetapi dalam hal ini banyak dikritisi oleh para ulama salafiyun karena termasuk mengistimewakan satu sahabat di atas sahabat yang lebih mulia dari beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar. Adapun di antara alasan mengapa beliau didoakan dengan doa tersebut, di antara yang saya dapati dari kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid hafizallahu taala adalah karena Ali bin Abi Thalib belum pernah menyembah berhala sedikit pun.
Wallahu taala alam. Tetapi yang lebih selamat tentunya adalah dengan doa yang umum kita sebutkan kepada seluruh sahabat, yaitu apa? Radhiyallahu anhu. Dan dalam hal ini Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi maupun Syekh Abdullah bin Ali bin Abdurrahman Al-Basam selaku pensyarah hadis ini sudah tepat dalam hal ini. Wallahu taala alam. Beliau mengatakan kuntu rajulan madza'a. Aku adalah lelaki yang banyak mengeluarkan madhi, banyak mengeluarkan madhi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku malu untuk menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni, karena kedudukan putri beliau di sisiku, yaitu apa? Sebagai istri Ali bin Abi Thalib, yang mana itu adalah putri beliau sendiri, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa amartul Miqdad ibn al-Aswad, maka aku memerintahkan atau menyuruh Al-Miqdad bin al-Aswad untuk menanyakannya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dicucilah zakarnya dan berwuduklah. Dalam hal ini apa? Ternyata hukum mengeluarkan madhi tidak sebagaimana mengeluarkan mani yang harus mandi dulu. Yang harus mandi, tetapi cukup apa? Dicuci zakarnya dan cukup berwudu. Ini sebagai takkid, sebagai penekanan bahwasanya orang yang mengeluarkan madhi tidak harus mandi terlebih dahulu agar bisa melaksanakan sholat. Walil Bukhari, dan pada lafaz yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ighsil dzakaraka wa tawadda. Cucilah kemaluanmu dan berwuduklah. Dan dalam lafaz Muslim ada lafaz lain, tawadda wandah farjaka. Maksudnya apa? Bersihkanlah farjimu dan berwuduklah. Ya. Walaupun lafaz tawaddanya itu didahulukan, tetapi yang kita pahami bersama, apabila seseorang sudah berwudu lalu menyentuh zakarnya tentu batal kembali. Maka yang kita pahami tawaddu wandah farjaka, maksudnya adalah kita bersihkan dulu farji kita, kemaluan kita, lalu berwudu. Kata-kata asing dari hadis ini, yang pertama adalah rajulan madza. Madza adalah wazan atau rumus dari fa'al, dari kalimat tasrif fa'al min siyagil mubalaghah wal muradu katsirul madhi. Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, beliau termasuk orang yang banyak mengeluarkan madhi ketika mula'abah dengan istri beliau yang mulia radhiyallahu taala anhuma. Kemudian indah farjaka yuradu bin nadhi ar-rashu. Maksud dari indah farjaka adalah membersihkan dengan menyiramnya atau memercikannya. Wa wal aktsar. Wa qad yuradu bil ghusl, dan bisa pula dimakna dengan membasuh. Tidak cukup dibersihkan tetapi dibasuh. Dan inilah yang diinginkan. Liwafiqa ar-riwayat al-ukhra al-musarraha bil ghusl. Nah, ini yang lebih kuat, bahwasanya tidak cukup dibersihkan tetapi dicuci zakarnya, dibasuh, sehingga bersih dari sisa-sisa madhi yang menempel baik di kemaluan kita maupun kain yang terkena tempelan tersebut. Kemudian yang ketiga, yaghsil birafil lam, dengan merofakkan atau mendomahkan huruf lam. Hakadha riwayatu ala silatil khabar, tetapi maknanya adalah al-amr, wa ma'nahu al-amr, yaitu perintah. Walaupun sifatnya berita, dia mencuci kemaluannya, tetapi apa? Maksudnya adalah cucilah kemaluannya. Ada makna perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khabar bermakna al-amr. Kemudian yang keempat, istahya itu dengan dua ya. Biya ini ya lughatul fusha. Inilah yang bahasa yang sahih, yang fasih. Dan ada pula istahaitu dengan satu ya,
wa ya'ti biya'in wahidah kama fil qira'ah innallaha la yastahyi. Dan ini kedua-duanya benar, tetapi datang dalam riwayat ini dengan dua ya, istahyaitu, bukan istahaitu. Makna global dari hadis Ali ini seakan-akan beliau mengatakan Ali radhiyallahu anhu kuntu rajulan katsiral madhi wa kuntu aghtasilu minhu hatta syaqqa alayya al-ghusl. Aku adalah laki-laki yang banyak mengeluarkan madhi, dan ketika aku mengeluarkan madhi, aku mandi darinya, sehingga hal itu membuatku susah. Ya, karena sering mandi dari sebab mengeluarkan madhi. Li'anni dhanantu hukmuhu hukmul mani. Karena dahulu aku menyangkanya madhi ini termasuk sama hukumnya dengan hukum mani, yaitu apabila dikeluarkan mesti mandi ketika mau sholat atau membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Fa'aratu an ata'akad min hukmihi. Dan aku ingin untuk memastikan hukumnya. Wa aratu an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ingin menanyakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali kauni hadil mas'alah tata'allaqu bil furuji wa banatuhu tahti fastahyaitu min su'alihi. Akan tetapi karena ini masalah terkait dengan kemaluan dan putri beliau, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di bawahku, maksudnya menjadi istriku, maka aku malu untuk menanyakan kepada beliau selaku mertua Ali bin Abi Thalib. Fa amartul Miqdada an yas'alahu, maka aku meminta Al-Miqdad untuk menanyakannya. Fasalahu faqala idza kharaja minhu al-madhi falyaghsil dzakarahu. Apabila keluar darinya madhi, maka hendaknya dia membasuhnya hatta yatalaqqas al-kharijun nashi minal hararah, yaitu agar mengurangi banyaknya madhi tersebut keluar. Karena apa? Karena sebab syahwatnya besar, lalu madhi tersebut banyak keluar, lalu dinginkan dengan air sehingga mengurangi banyaknya keluar madhi tersebut. Birashihi bil ma', dengan menyiramkannya dengan air, wa yatawaddau li kaunihi kharijan min ahadis sabilain, dan hendaknya dia berwudu karena madhi tersebut keluar dari salah satu dua jalan, yaitu jalan ubul, yang apabila keluar darinya sesuatu maka batalah wudu seseorang. Wal khariju min ahadihima huwa ahadu nawaqidil wudu, ya. Apabila keluar sesuatu dari dua jalan, apakah jalan kubul depan, ya dari farji, dari kemaluan, ataukah dubur dari jalan belakang, maka adalah salah satu dari pembatal-pembatal wudu. Fayakunu sallallahu alaihi wasallam qad arsyada as-sa'ila bihadzal jawab ila amrin syar'iyyin wa amrin tibbi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan kepada penanya dengan jawaban dalam perkara syar'i dan perkara kesehatan. Ya. Ini makna global dari hadis Ali. Jadi, mengapa Ali radhiyallahu anhu ingin menanyakannya adalah karena beliau mengira bahwasanya madhi itu cara membersihkannya sebagaimana membersihkan mani, yaitu dengan mandi. Ternyata ketika ditanyakan oleh Al-Miqdad bin Aswad, madhi ini cukup dibasuh dan cukup wudu ketika hendak ibadah. Ada ikhtilaf ulama dalam hal ini. Dzhabal Hanabilah wa ba'dul Malikiyah ila wujubi ghusli adz-dzakari kullih. Para pengikut Al-Imam Ahmad dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwasanya membasuh zakar itu wajib seluruhnya, ya. Mustadillina bihadzal hadis wa ghairihi, dengan berdalil dengan hadis ini dan hadis-hadis yang lain.
haitsu sarahat bi ghuslid dzakar, yang mana dengan sangat jelas memerintahkan untuk membasuh kemaluan. Wa huwa haqiqatun yutlaqu alaihi kullu. Jadi ini adalah hakikat yang ada pada hadis ini yang disebutkan secara jelas atau sharih. Wa dzabal jumhuru ila wujubi ghuslil mahallil ladzi asabahul madhi. Adapun jumhur, ya selain Hanabilah dan sebagian Malikiyah, yaitu sebagian Malikiyah yang lain, Syafi'iyah, Hanafiyah berpendapat bahwasanya yang wajib dibasuh adalah yang terkena madhi. Yang terkena madhi itu dari kulit yang terkena lelehan madhi ataupun kain yang terkenanya. Li'annahu al-mujibil lil ghusl, ya. Karena yang wajib untuk dicuci tentunya yang terkena madhi secara langsung. Ini menurut pendapat jumhur. Fayaqtasiru alaihi, dan ini sudah cukup walaupun tanpa menyuci kemaluannya. Namun kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman, wal qaulul awwal arjahu, akan tetapi pendapat pertama yang menyatakan wajibnya membasuh dzakar seluruhnya adalah lebih kuat dengan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama adalah anna ghuslahu huwal haqiqatu minal hadis, bahwasanya mencucinya adalah sebagaimana yang disebutkan hadis secara jelas, yaghsilu dzakarahu. Jadi tidak disebutkan sebagiannya atau mahalul ladzi asabahul madhi. Wa ghuslu ba'dihi majazun, akan tetapi membasuh sebagiannya adalah majaz, ya, ungkapan yahtaju ila qarinatin qawiyatin, yang butuh pada indikasi lain yang kuat, tetapi hal ini tidak dijumpai, sehingga yang lebih tepat adalah membasuh seluruhnya. Ini alasan pertama. Yang kedua, annal madhiya fihi syubahun minal mani, bahwasanya madhi di dalamnya ada keserupaan dengan mani, min nahiyati sababi khurujihima, dari sisi sebab keluarnya. Mani dan madhi sama-sama karena sebab apa? Haijani asyahwah, menggeloranya syahwat. Hanya saja berbeda dari cara kaifiyah keluarnya. Kalau madhi itu tidak nikmat, adapun mani dikeluarkan dengan nikmat, ya. Dan kaifiyah tata cara bersucinya. Wa taqarubu launihima, dan warnanya itu hampir sama antara mani dengan madhi. Wa ghairi dzalik fa huwa ashbahu ma yakunu bi janabati surah. Dan ini mirip dengan apa? Junub kecil, ya, istilah baru ini yang baru saya jumpai dari kitab Taisirul Alam ini. Janabah surah, junub kecil. Yaqtasiru fihi an ghuslil badani kullihi ala ghuslil farji, yang dicukupkan hanya dengan mencuci dzakarnya saja tanpa membasuh seluruh badan. Kalau janabah kubro dengan mandi, adapun janabah sughra dengan membasuh dzakar dan berwudu. Ini alasan kedua, bahwasanya madhi itu hampir menyerupai mani dari siapa? Sebabnya, yaitu sebab mula'abah, berjumpa. Yang ketiga, annahu yatasarrabu min hararati syahwah, bahwasanya madhi ini adalah disebabkan oleh terbakarnya api syahwat. Fanadhahu kullu munasib, dan membasuh menyiramnya agar memadamkan syahwatnya adalah hal yang cocok dengan berkaitan dengan mani, agar tidak banyak keluar dari seseorang ketika terbakar syahwatnya. Ini alasan ketiga. Sehingga yang dirojikan oleh Syekh Abdullah adalah pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya membasuh dzakar seluruhnya adalah lebih dipilih daripada pendapat jumhur. Sebagaimana dahulu saya sebutkan, ada kalanya Syekh Abdullah
bin Abdurrahman itu bersesuaian pendapatnya dengan jumhur, dan ada kalanya pula beliau memilih dengan pendapat muhaqqiqin, yang mana hal ini lebih sedikit ulama yang mau berpendapat dengannya. Pelajaran dari hadis pertama dari bab madi ini, yang pertama adalah najasatul madi, yaitu bahwasanya pelajaran pertama adalah madi itu najis, wa annahu yajibu ghusluhu, dan wajib untuk dibasuh, walakin yu'fa'an yasirihi bisababil masyaqqah kama dzakara ba'dul ulama, akan tetapi dimaafkan an yasirihi, ya, dimaafkan karena ringannya. Apabila dicuci atau ditoharoti dengan mandi maka akan menyebabkan susah, ya. Karena sebagian orang itu mudah mengeluarkan mandi sehingga cukup dengan dibasuh dakarnya dan wudu, tidak perlu mandi, tidak sebagaimana mandi. Yang kedua, annahu min nawaqidil wudu'i li'annahu kharijun min ahadis sabilaini, bahwasanya mandi termasuk dari pembatal wudu karena keluar dari dari dua jalan. Dari dua jalan itu ada jalan depan dan jalan belakang. Kemudian yang ketiga, wujubu ghuslil dzakar, yaitu penetapan adanya kewajiban membasuh dzakar, membasuh kemaluan. Wa qad warada fi ba'dil ahadits wa ghuslil unthayain, dan terdapat dalam sebagian hadis yaitu membasuh kemaluan perempuan yang juga sama-sama mengeluarkan madi. Apabila dia mengeluarkannya maka cara pembersihannya sebagaimana laki-laki itu dengan membasuh kemaluannya dan tidak perlu mandi, cukup membasuh dan kemudian wudhu seperti biasa. Kemudian yang keempat, annahu la yujibu ghuslul badan kan al janabah, yaitu tidak diwajibkan dengan keluarganya madi membasuh badan seluruhnya seperti orang yang terkena janabah. Dan ini adalah ijma', kesepakatan ulama. Tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya mengeluarkan madi ini tidak wajib mandi di dalamnya sebagaimana orang yang terkena junub. Yang kelima, annahu la yakfi fi izalatil madi al-istijmar bil hijarati kal bauli, bahwasanya ketika seseorang mengeluarkan madi tidak cukup dihilangkan dengan dioles dengan batu atau tisu, ya. Tidak cukup dioles atau dibersihkan dengan istijmar, yaitu dengan benda padat semisal batu, tisu, kain dan seterusnya, seperti membersihkan diri dari air kencing. Bal labuda minal ma, akan tetapi dibersihkan harus dengan air, tidak cukup dengan istijmar, ima dengan batu atau dengan selain itu, yaitu misal tisu, kain dan seterusnya. Wallahu taala alam. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.